وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para bapak dan ibu sekalian, para ikhwan, akhwat, para syabab dan para aba dan ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita bismillah taala akan melanjutkan kajian kitab Fiqh Asmaul Husna versi terjemahan. Masih di pembahasan tentang sifat Allah, tentang nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum yang mengandung sifat Allah Azza wa Jalla, sifat Al-Hayat dan sifat Al-Qayyumiyah. Sifat Al-Hayat itu sifat kehidupan yang sempurna pada Allah Azza wa Jalla, dan sifat Qayyumiyah yaitu sifat yang berdiri sendiri dan mendirikan selainnya atau makhluknya, yang mengurusi makhluknya tanpa kecuali dan tanpa batasan tertentu kecuali keinginan Allah Azza wa Jalla terhadap makhluk-makhluk itu. Di halaman 137 dari kitab Fiqh Asmaul Husna, kita mulai dari firman Allah Azza wa Jalla, huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di surat Ghafir ayat 65 atau disebut juga surat Al-Mu'min. Al-Ghafir di surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 65, Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwal hayyu la ilaha illa huwa, dialah al-hayy yang maha hidup secara kekal, yang memiliki sifat kehidupan yang sempurna, dialah Allah. Al-Hayyu la ilaha illa huwa, tiada yang berhak disembah melainkan Ia. Ada dua di sini, Al-Hayyu dan la ilaha illa huwa. Disandingkan nama Allah Azza wa Jalla Al-Hayy, yaitu yang maha hidup, dengan kalimat tauhid, kalimat ikhlas, tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Ini ada isyarat bahwasanya yang berhak disembah hanyalah yang maha hidup secara sempurna. Karena menyembah selainnya berarti menyembah zat yang ada kemungkinan untuk wafat, mati, ada kemungkinan untuk ngantuk dan tidur. Ya, karena kehidupan yang sempurna betul-betul adalah ketika tidak ada kemungkinan untuk mati padanya, dan bahkan tidak ada kemungkinan untuk tidur, bahkan tidak ada kemungkinan untuk mengantuk. Maka itu sifat al-hayat al-kamilah. Juga sifat al-qayyumiyah,
Makanya dalam ayat kursi kita berulang menyatakan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nafikan la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tidak ngantuk, tidak pula tidur. Itulah Allah Azza wa Jalla. Karena sifat hayat dan qayyumiyah Allah Azza wa Jalla melazimkan itu. Melazimkan ketiadaan ngantuk dan ketiadaan tidur. Adapun manusia justru kesempurnaan manusia adalah memiliki rasa kantuk dan juga tidur. Itu menunjukkan manusia ini benar. Dan maksudnya benar sih, benar sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ciptakan secara fitrah baginya. Adapun jika seseorang berhari-hari tidak bisa tidur sama sekali, maka pasti ini tidak sempurna untuk manusia, tidak benar, tidak sesuai dengan kodrat yang Allah ciptakan untuknya. Ya, makanya kehidupan kalau disebut kehidupan sempurna bagi manusia itu sendiri adalah kehidupan yang standarnya manusia. Dia punya waktu tidur siang atau malam, dia punya waktu istirahat, dan normalnya manusia juga punya rasa kantuk ketika letih atau kurang tidur, ngantuk. Maka ini wajar, inilah manusia gitu. Dan kesempurnaan manusia seperti ini. Tetapi kesempurnaan ini tentu kesempurnaan yang jelas terbatas hanya untuk manusia saja. Dan kesempurnaan ini pun merupakan kekurangan jika memang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia dinisbatkan padanya memiliki posibilitas untuk tidur. Itu manusiawi. Dan itu normal gitu. Tapi kalau misalnya dikatakan Allah Ta'ala memiliki posibilitas untuk tidur, maka tentu ini tidak layak bagi Rabbul Alamin, dan memang tidak ada sifat kemungkinan untuk tidur bagi Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Ta'ala al-hayat, kehidupan Allah Azza wa Jalla sempurna. Sempurna tanpa ada cacat atau celak sama sekali. Ya. Taib, huwal hayyu la ilaha illa huwa. Kalimat dialah Allah Ta'ala yang maha hidup, ya, tidak ada padanya sifat ngantuk, tidur, apalagi wafat atau mati. Maka la ilaha illa huwa, sembahlah dia, itu maknanya itu tiada yang berhak disembah selain dia. Hanya dia yang berhak disembah di setiap saat. Karena di setiap saat Allah Subhanahu wa taala selalu tersifati dengan kehidupan sempurna. Fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Maka ud'uuhu bisa dimaknai sembahlah dia, bisa juga dimaknai yaitu mintalah atau berdoalah padanya. Mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ibadah kepadanya. Ini juga ada isyarat jemaah sekalian. Istinbat dari ayat ini adalah ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla atau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, baik berupa salat atau amalan-amalan soleh lainnya yang kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla, kita perlu juga meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu maha hidup, sehingga apa yang kita ucapkan itu Allah Ta'ala dengar persis. Dan apa yang kita inginkan, apa yang kita tuturkan, apa yang kita harapkan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahuinya secara persis. Dan Allah Ta'ala tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memiliki sifat al-hayat. Dan tidak ada waktu-waktu yang tidak mustajab sebenarnya. Semua waktu dalam kehidupan kita insya Allah mustajab. Tetapi ada waktu yang lebih kuat lagi istijabahnya, yang Allah Ta'ala khususkan di waktu-waktu maupun di miqat atau tempat-tempat tertentu. Mungkin, ya itu bisa. Tetapi seluruh kehidupan kita, kapanpun kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka sangat besar posibilitasnya Allah Ta'ala untuk menjawabnya. Karena Allah Ta'ala maha hidup. Ketika disebut maha hidup, maka tidak ada kelalaian pada Allah Azza wa Jalla. Selalu Allah Ta'ala sami', basir, alim, khabir terhadap seluruh doa dan ibadah kita. Ketika seseorang misalnya dia mengetuk pintu manusia, maka dia akan mendapatkan manusia ini sering lalai dan sering luput keingatannya akan kita. Bahkan orang tua kita sekalipun, walaupun betul-betul kita masih kecil, orang tua sangat peduli pada kita. Apa yang kita minta diturutkan, tapi pasti ada momentum-momentum dan masa-masanya orang tua ini tidak bisa menuntaskan hajat kita, bahkan tidak bisa mendengar kita. Banyak momentum seperti itu. Mungkin beliau lagi sibuk, atau lagi banyak pikiran, atau bahkan lagi tidur, atau ngantuk, sehingga kalau kita minta sesuatu kita tidak bisa mendapatkannya. Bahkan mungkin kita tidak didengar oleh orang tua kita, padahal sayangnya luar biasa pada kita. Tapi Allah Azza wa Jalla memiliki sifat al-hayat al-kamilah,
yaitu kesempurnaan kehidupannya, kesempurnaan pendengarannya, kesempurnaan ilmunya, itu melazimkan kenyataan bahwasanya di setiap saat kita kalau mengetuk pintu taubat dan mengetuk pintu doa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala selalu ada buat kita. Maka dikatakan huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu, maka minta sama dia, minta sama Allah Azza wa Jalla, mukhlisina lahuddin, yaitu dengan memurnikan ad-din, yaitu al-amal, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Ya. Maka orang yang beriman itu tidak berputus asa terhadap Allah Azza wa Jalla. Karena orang beriman itu tahu Allah Ta'ala maha hidup, tidak akan mati, tidak akan pernah ngantuk bahkan, dan selalu tahu akan hajatnya. Tetapi Allah Azza wa Jalla yarzuqu may yasha, merezekikan pada siapa yang Allah kehendaki. Terserah kapan Allah Subhanahu wa taala mau menjawab, itu terserah Allah Azza wa Jalla. Ketika kita melihat ada orang yang dia sekali berdoa langsung dijawab, itu kita tahu karena Allah Ta'ala maha kuasa untuk menjawab segera. Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pemurah, penyayang, mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk menjawab doanya. Itu bukan suatu ketertakjuban, karena memang itu sudah hal yang selazimnya, karena Allah Azza wa Jalla itu Ar-Rahim, mudah untuk memberikan apapun, terserah Allah Azza wa Jalla, bahkan memberikan lebih dari apa yang diminta oleh orang yang meminta tersebut, langsung dijawab oleh Allah. Itu bukan suatu ketertakjuban, karena memang begitulah Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang menakjubkan adalah ketika seorang hamba meminta kepada Allah dan belum Allah jawab, meminta kepada Allah belum Allah jawab, meminta sekian lamanya, belum Allah jawab sampai kapanpun, namun dia tetap husnuzan pada Allah Azza wa Jalla, maka orang yang seperti ini lebih menakjubkan daripada orang yang pertama. Kenapa? Karena dia yakin sama Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengihmal atau memperlambat atau mengulur jawaban bukan karena Allah tidak sayang padanya, justru Allah Ta'ala mencintainya betul-betul, menginginkan orang ini selalu meminta padanya. Boleh jadi amalan dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla itu lebih Allah cintai daripada apa yang dia minta. Ya, boleh jadi amalan seseorang meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan tauhidnya, dengan tunduknya pada Allah, dengan berharap pada Allah, itu lebih mahal, lebih mulia di sisi Allah dari apa yang dia minta. Ya, karena manusia itu mintanya sesuatu duniawi yang belum tentu bermaslahat buat dia. Tapi Allah Ta'ala menginginkan agar dia itu lebih besar dan lebih berat pahalanya di perbuatan minta-mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah tunda aja, sengaja Allah. Tentu Allah Ta'ala alimun khabir hakim, maha bijaksana. Allah Ta'ala menginginkan orang ini itu banyak pahalanya. Biarin aja, biar dia terus minta terus sama aku, sama Allah Azza wa Jalla. Yang membuat itu dosanya itu lebih besar, yang membuat pahalanya itu jauh lebih banyak dibandingkan kalau dia minta. Mungkin sekali dia minta kemudian dia ditunaikan padanya, mungkin setelah itu dia nggak minta lagi. Maka justru Allah Ta'ala inginkan agar orang ini terus beribadah, terus meminta, terus tahajud, terus minta sama Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang menjaga agama Allah dengan menghafal Al-Quran. Di antara insan ada yang bati'ul hifz, lambat dalam menghafal. Ada sebagian hamba Allah yang sari'ul hifz, yaitu cepat dalam menghafal. Ya, jadi ada yang lambat dalam menghafal dan ada yang cepat dalam menghafal. Tapi yang cepat dalam menghafal nikmat, alhamdulillah. Tapi boleh jadi pahala yang lambat menghafal itu lebih banyak daripada yang cepat menghafal. Karena dengan sebab lambat menghafal itu, dia banyaklah ayat yang dia ulang-ulang. Lebih sering murajaah, karena merasa dia lambat, maka dia pun terus berusaha untuk membaca, mengulang, sehingga lebih banyak pahalanya karena lebih banyak bacaan yang diulang-ulang dari Al-Quran. Maka boleh jadi di antara rahmat Allah Azza wa Jalla kepada sebagian dari penghafal Quran yang agak lambat menghafal, itu rahmat Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi kalau dia husnuzan sama Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah mencintai orang-orang yang menghafal Quran? Iya, pastinya. Kenapa kok orang ini enggak dipercepat? Tidak dipercepat bukan berarti tidak disayang sama Allah Azza wa Jalla. Mungkin boleh jadi
ditunda dan diihmalkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya dia itu lebih sering membaca ayat Allah Azza wa Jalla. Justru ini lebih afdal biasanya daripada yang cepat hafalannya dan kadang-kadang terperdaya dengan kemampuannya. Baik. Jadi ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, fad'uuhu mukhlishina lahu-din, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dan Nabi SAW pernah bersabda dengan doanya, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya Allah, laka aslamtu, saya berserah diri kepada Engkau ya Allah. Jadi Islam makna istislam yaitu berserah diri. Jadi Islam berserah diri, laka aslamtu, ya. Ini artinya bukan ya Allah saya masuk Islam, bukan itu artinya. Maksudnya di sini adalah saya berserah diri kepada Engkau. Wa bika amantu, dan saya beriman kepada Engkau. Wa alaika tawakkaltu, saya bertawakal kepada Engkau. Wa ilaika anabtu, dan saya merujuk atau kembali atau bertaubat kepada Engkau. Wa bika khasamtu, dan saya bermunajat kepada Engkau. A'udzu bi'izzatika, saya berlindung dengan izzahmu, yaitu keperkasaanmu, kemuliaanmu. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah selain Engkau. Saya berlindung dengan kemuliaanmu, antudillani, ya, daripada penyesatan, daripada Engkau menyesatkan diriku, yaitu saya berlindung kepada Engkau dari kesesatan. Jangan sampai Allah Engkau menjadikanku tersesat, itu maknanya. Jangan sampai saya itu terlantar dan tersesat. Kemudian antal hayyul ladzi la tamut, Engkau adalah yang maha hidup yang tidak akan mati. Engkau tidak akan mati. Ya, di sini kita memohon taufik pada Allah Azza wa Jalla dan meminta perlindungan pada Allah dari kesesatan. Dan kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, ya jemaah sekalian, baik dari segi maknawi ataupun materi. Dari segi maknawi seperti ilmu, sikap, kemudian kesehatan dan seterusnya, itu kita harus mengandalkan Allah Azza wa Jalla. Dari segi materi, yaitu tentang harta, warisan nanti gimana dan seterusnya, itu semua juga tidak boleh kita mengandalkan diri kita sendiri, melainkan kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai Allah Ta'ala menyesatkan kita dari dua sisi ini, dari sisi maknawi maupun dari sisi materi. Kalau kita mengandalkan diri kita akan berpikir dengan logika sempit kita, kemudian kita khawatir akan masa depan kita, seolah-olah tidak ada Allah Ta'ala yang membimbing, seolah-olah tidak ada Allah Ta'ala yang merizkikan dan mengatur segalanya. Bukankah makhluk itu tidak akan diwafatkan hatta tastamila rizqaha, sampai makhluk itu sempurna rezekinya? Pasti sempurna rezekinya. Arti sempurna yaitu apa yang termaktub di Lauh Mahfuz untuk rezeki seseorang tidak akan dikurang dan tidak akan ditambah. Sudah fix di Lauh Mahfuz. Atau misal emang ada pengurangan dan penambahan di takdir harian atau takdir bulanan, maka sungguh penambahan atau pengurangan tersebut juga termaktub dan tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi segala perubahan takdir dengan doa, perubahan takdir dengan silaturahim, perubahan takdir dengan amalan saleh, perubahan takdir karena rahmat Allah, itu semua perubahan tersebut juga tertulis di Lauh Mahfuz. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapus yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Dan dari semua yang dihapuskan, ditetapkan, ditambah atau bagaimana, itu semua ada di Ummul Kitab, di Lauh Mahfuz di sisi Allah Azza wa Jalla, yang itu semua rahasia Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang hendaklah dia bertawakal pada Allah dalam urusan rizkinya, baik rizki ma'nawi maupun rizki materi. Karena seseorang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Setiap jiwa itu ada hafiz, ada penjaganya, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan juga kemudian Allah Ta'ala jadikan malaikat sebagai penjaga insan, manusia. Dan arti manusia ini tidak bisa menjaga dirinya secara sempurna, nggak bisa.
ya, apalagi masa depannya. Nggak bisa kita menentukan masa depan kita sendiri. Kita mungkin bisa mencanangkan, memprediksi, tetapi kepastiannya ya Allah lah yang akan mentanfiz dan mengoperasikan sesuai dengan takdirnya di Lauh Mahfuz. Nah, seseorang yang mengandalkan dirinya, dia akan membebani dirinya dengan suatu beban yang dia tidak layak mendapatkan beban seperti itu, yaitu beban untuk memikirkan 100% tentang masa depannya. Enggak, seseorang itu udah dia berjalan di atas takdir Allah dengan bertawakal dan ikhtiar kelas. Karena rezeki dia tidak akan tertukar. Apa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Yaitu apa yang menimpamu, apa yang kamu mendapatkannya tidak akan meleset. Dan apa yang meleset darimu tidak akan kena gitu. Jadi semua itu sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan paten. Tapi bukan pula kemudian kita menyerah 100% tanpa ada ikhtiar, bukan begitu pula. Ikhtiar itu ibadah, tawakal itu ibadah. Maka gabungkan keduanya untuk segala hal, ya kita ikhtiar ibadah, tawakal ibadah. Kita ikhtiar supaya kita tidak berpangku tangan, kita tawakal supaya kita tidak sombong dengan kemampuan diri. Maka dua ini kita blending dalam kehidupan kita, alhamdulillah. Dan kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi kita. Yang Allah berikan kepada kita itulah yang pantas buat kita, dan yang tidak Allah taala berikan maka itulah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Ada suatu sedikit kisah, yaitu seseorang ketika itu dia terjerumus ke dalam sumur. Ada seseorang terjerumus ke dalam sumur. Dan ajaibnya masuk ke sumur, kecemplung, dia tidak mati. Ajaib, dia tidak mati. Kemudian diangkatlah dengan apa itu? Ya katrol, timba, diangkatlah dia kemudian. Naik ke atas, ya. Masya Allah, kemudian naik ke atas dan tidak mati, alhamdulillah. Maka sama orang yang mengangkatnya kemudian disuguhi segelas susu. Dah minum dulu, tenangin diri dulu. Ya, minum dulu. Maka dia pun minum. Selesai minum, kemudian ditanya sama orang yang menyelamatkannya. Antum ini ajaib, kok bisa-bisanya antum masuk ke cemplung sumur itu dan gak mati gitu loh. Gimana sih kok bisa-bisanya antum masuk ke cemplung sumur itu? Maka dia pun memperagakannya. Gini, jadi saya waktu itu lagi jalan memperagakan. Ya jalan, kemudian tiba-tiba kepleset dan dia kemudian nyemplung beneran. Nyemplungnya kali ini bukan sengaja, tapi kepleset, nyemplung beneran, mati. Apa faedahnya di sini, ikhwan? Lihat ketika cemplungan pertama, musibah yang pertama, Allah tidak menghendakinya mati karena dia masih punya rezeki segelas susu. Maka Allah Ta'ala tunaikan rezekinya itu sebelum dia kemudian memperagakan dan kepleset, tidak sengaja nyemplung. Dan dua-duanya nyemplung nggak sengaja, nggak ada nyemplung orang sengaja itu nggak bakal sengaja. Nyemplung kedua kalinya, kali ini dia mati. Iya. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menunaikan apa yang Allah takdirkan tanpa pengkhianatan sedikit pun. Yaitu kalau Allah belum takdirkan mati, ya belum mati, kelas. Ya. Maka dia masih ada sisa segelas susu sebagai rezeki buat dia. Ya begitu ya jemaah sekalian. Sekarang siapa di antara kita yang mungkin pernah satu rumah dengan orang yang terkena COVID misalnya, tapi kita sehat-sehat aja? Ya, Masya Allah. Pernah ada orang yang seperti itu? Mungkin ada. Penyakit menular itu tidak secara zat menular, melainkan Allah yang mengaturnya, dia menular ke siapa dan antibodi seseorang kuat atau enggak itu Allah Ta'ala yang ngaturnya. Memang logikanya adalah dekat-dekat bisa menular. Bisa di sini bukan pasti. Probabilitas mungkin gitu loh. Ada kemungkinan, tapi untuk memastikan itu kehendak Allah Azza wa Jalla bagaimana? Ya. Masya Allah itu ya. Jadi jangan sampai Allah Ta'ala menyesatkan kita baik secara maknawi atau secara materi. Engkaulah yang maha hidup, yang engkau tidak akan mati. Sementara jin dan manusia pasti mati. Nah di sini ada tauhid, yaitu antal hayy alladzi la tamut. Engkau adalah zat yang maha hidup, tidak akan mati. Sementara jin dan manusia pasti mati. Artinya kalau kita berharap pada jin, na'udzubillah min dzalik, atau berharap pada manusia, ketahuilah
Harapan kita mungkin masih berlanjut, namun umur orang yang kita harap itu belum tentu berlanjut. Dia mungkin mati. Maka kita nggak bisa menggantungkan selamanya harapan kepada manusia. Tetapi kalau kita menggantungkan harapan kepada Allah, maka Allah tidak akan mati. Malah kitalah yang akan mati. Ya. Kemudian dikatakan di sini nama Allah Ta'ala Al-Qayyum. Al-Qayyum. Sekarang ke nama Allah Ta'ala Al-Qayyum. Al-Qayyum terkandung di dalamnya penetapan sifat kemandirian pada Allah Azza wa Jalla, sifat qayyumiyah, yaitu sifat yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala berdiri sendiri dan mendirikan atau menciptakan dan mengatur seluruh makhluknya tanpa kecuali dengan izin Allah, dengan kuasanya, dengan keinginannya, dengan kehendaknya. Yaitu Allah Ta'ala berdiri sendiri dan mendirikan makhluknya, yaitu mengurus makhluknya maksudnya. Ini adalah nama yang menunjukkan akan dua hal. Jadi nama yang menunjukkan akan dua hal. Hal pertama, jadi Al-Qayyum menunjukkan dua hal. Hal yang pertama, kesempurnaan dalam kecukupan atau kekayaan Allah. Nama Allah Ta'ala Al-Qayyum menunjukkan dua hal. Satu, kesempurnaan kekayaan Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, Al-Qayyum menunjukkan yang pertama menunjukkan kesempurnaan kekayaan Allah, dan yang kedua kesempurnaan kekuasaan dan pengaturan Allah terhadap makhluk. Kesempurnaan kuasa dan pengaturannya terhadap makhluk. Kita jelaskan insyaallah. Jadi Al-Qayyum berdiri sendiri li dzatihi dan juga mengurusi selainnya, mengurusi makhluknya. Bismillah. Jadi ada qayyim, qayyim dan qayyum. Qayyim ya, pengurus gitu. Yang sibuk dengan urusannya, dengan mengurusi pihak lain, itu qayyim. Dan ada sisi ketinggian nama qayyim itu, sisi kemuliaan. Qayyum itu mubalaghahnya, yaitu hiperbolanya ya. Lebih tinggi lagi derajatnya dari qayyim. Ya, qayyiman liyunzira ya. Taib di era lampau qayyim itu adalah semacam mudir. Mudir itu kepala sekolah kalau sekarang. Ya. Yang paling tinggi jabatannya di yayasan atau di lembaga atau di sekolahan, itu qayyimnya itu. Kenapa? Karena qayyimnya inilah penanggung jawab. Qayyimnya inilah dia mengurusi bawahannya, mengaturnya, men-setting, itu qayyim. Makanya di antara ulama ada yang Muhammad bin Syamsuddin, yaitu disebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, atau kalau disingkat Ibnul Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yaitu Muhammad Ibnu Pak Qayyim. Bukan Pak Qayyim di sini, bukan nama Qayyim ini. Qayyim ini jabatan. Ya, Qayyim ini artinya kepala sekolah. Al-Jauziyah itu adalah nama madrasahnya. Iya. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah anaknya Kepsek Al-Jauziyah. Begitu. Nama asli siapa beliau? Muhammad. Nama asli Ibnu Qayyim itu Muhammad. Iya, nama asli Ibnu Taimiyah siapa? Ahmad bin Abdul Halim. Jadi gitu, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah seperti itu. Ya, jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bukan nama asli, namanya Pak Ibnu, bukan. Ya, artinya Muhammad ini adalah anaknya kepala sekolah, bapaknya itu adalah orang terkemuka di madrasah Al-Jauziyah. Gitu, ya. Nah, nama Allah Ta'ala Al-Qayyim menunjukkan akan dua hal. Yang pertama, kesempurnaan dalam kecukupan atau kekayaannya Allah. Jadi kemahakayaan Al-Qayyum menunjukkan kemahasempurnaan Allah Ta'ala dari segi kekayaan dan kecukupan. Ya, kemapanan. Sempurna kemapanan Allah Azza wa Jalla, sempurna kekayaan Allah Azza wa Jalla. Dan orang ketika manusia aja ikhwan, ketika kekayaannya itu luar biasa, dia mampu menafkahi banyak pihak.
Iya, kekayaannya luar biasa. Dia mampu menafkahi, dia mampu membangun masjid, dia mampu ini begitu dan seterusnya. Yang orang-orang itu akan mengacu padanya dalam urusan minta-minta donasi, proyek ini proyek itu. Maka orang ini memiliki sifat qayyumiyah. Tapi qayyumiyah kemakhlukan ya, bukan sempurna kayak Allah, bukan. Karena bagaimanapun dia terbatas. Terbatas dari segi kuantiti harta dan terbatas dari segi keinginannya gitu loh. Enggak semua orang yang punya harta berlebih kemudian sedekah untuk semua hal, enggak semuanya. Dia tetap terbatas, memiliki emosi, memiliki syahwat, memiliki keinginan. Nah, manusia aja yang dia memiliki kekayaan yang cukup dan lebih, ya, itu bisa menafkahi lebih banyak pihak, ya, pihak yang lebih banyak. Namun namun kecukupan dan kemapanan manusia itu tetap terbatas, baik dari segi harta, dari segi waktu, ya, atau usia, semua ada ajalnya. Tetapi karena Allah Azza wa Jalla Al-Hayyul Qayyum, maka kemapanan Allah itu sempurna kapanpun itu, bersifat abadi, tidak akan berkurang sedikit pun kekayaan Allah Azza wa Jalla dengan permintaan seluruh makhluk padanya, enggak berkurang. Ini kesempurnaan dalam kecukupan atau kekayaan Allah Azza wa Jalla. Dia berdiri sendiri dan tidak membutuhkan makhluknya. Dia berdiri sendiri dan tidak membutuhkan makhluknya secara mutlak. Allah tidak butuh makhluk secara mutlak. Sementara orang kaya, ya, yang luar biasa kekayaannya, dia tidak berdiri sendiri dengan kekayaannya, melainkan dia usaha dan dia berjuang untuk mendapatkan kekayaan atau mempertahankan kekayaan. Itu butuh perjuangan. Ada orang memang dapat warisan dari bapaknya, jadi miliuner padahal dia nggak ngapa-ngapain. Taib, apakah dia berdiri sendiri? Tidak. Dia butuh pihak orang-orang yang bisa save money-nya, menyimpan uangnya. Nggak bisa berdiri sendiri orang itu. Dengan kekayaan nggak bisa berdiri sendiri. Makanya dia harus berjuang, punya planning, dan butuh pengorbanan untuk menggapai kekayaan tersebut atau mempertahankannya. Jadi nggak berdiri sendiri. Allah Azza wa Jalla berdiri sendiri dengan kekayaannya dan kemampanannya. Sehingga Allah Ta'ala tidak membutuhkan makhluk sebenarnya. Makhluklah yang membutuhkannya. Allah Ta'ala menugaskan sebagian dari malaikat untuk menurunkan air hujan, untuk menumbuhkan tanaman. Itu bukan karena Allah butuh mereka, tapi itulah sang raja Allah Azza wa Jalla yang mempekerjakan siapapun dengan kehendaknya, menciptakan apapun sesuai dengan kehendaknya. Itulah sang raja secara mutlak. Terserah Allah, yaf'alu ma yasha. Bukan karena Allah butuh malaikat, tapi karena Allah Ta'ala ingin saja untuk dan pasti ada hikmah yang luar biasa daripada itu. Jadi manusia dengan kekayaannya sehebat apapun tidak berdiri sendiri, melainkan ada a'wan, yaitu para pembantunya, para asistennya. Sekarang kita lihat bahwasanya semakin seseorang itu kaya, dia semakin membutuhkan asist. Iya. Semakin seseorang itu kaya, dia semakin membutuhkan asist. Betul itu? Iya. Semakin membutuhkan protect. Berarti dia tidak berdiri sendiri. Sekarang sejujurnya mohon maaf ya. Rumah kita punyakah rumah kita gerbang? Gerbang ada. Itu kan protect. Berarti kita membutuhkan gerbang. Kenapa? Untuk save properti kita, save harta kita, menyimpan untuk melindungi harta kita. Berarti kita butuh dengan ini. Kita punya uang untuk bisa menggaji pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Berarti kita butuh asisten. Dan seterusnya. Maka hakikatnya semakin kita kaya itu semakin tampak lemahnya kita sebenarnya. Karena kita butuh bantuan, gak bisa berdiri sendiri. Apakah ada manusia yang dia membawa sebegitu banyaknya harta dia bawa kemana-mana dan dia lindungi sendiri? Nggak ada. Dia butuh bank untuk protect money-nya. Dia butuh brankas untuk menyimpan uangnya. Qarun saja butuh gudang uang dan gudang harta untuk itu, dan butuh kunci untuk menggeboknya, dan butuh para pembawa kunci yang algojo besar-besar. Itu berarti nggak bisa berdiri sendiri, nggak ada. Firaun dengan kemegahannya membutuhkan pasukan. Jadi nggak ada manusia yang berdiri sendiri dengan kemapanannya, nggak ada. Kemudian juga
Nggak ada manusia yang mapan yang tidak butuh makhluknya, yang tidak butuh makhluk. Semuanya manusia mapan tetap butuh bantuan. Dan Allah Azza wa Jalla kesempurnaan, kekayaan dan kecukupannya melazimkan Allah tidak membutuhkan makhluk, melainkan justru makhluk semua bergantung pada Allah Azza wa Jalla, baik yang sombong maupun yang tidak, baik yang ngerti ataupun yang jahil, gak ngerti, semua bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah tahqiq dan pastikan kepada manusia. Allah seru manusia, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia seluruhnya, kalian semua itu fuqara, yaitu fakir muhtajin. Itu kalian semua adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Fakir itu lebih dari butuh gitu jemaah. Butuh itu muhtaj, berhajat itu butuh. Tapi fakir itu seperti kita tuh nggak punya apa-apa gitu loh, sehingga kita butuh. Faham nggak jemaah? Berhajat dengan fakir yaitu butuh, sama-sama butuh maknanya. Tetapi ketika kita berhajat, maka kita seolah-olah tetap punya sesuatu, ya, dan kita butuh sesuatu lainnya gitu, hajat. Tapi kalau kefakiran, kita nggak punya dan kita butuh. Nah itu. Maka di sini ada istilzam dan kelaziman dari antumul fuqara, wahai manusia sekalian. Artinya kalian tuh pada asalnya nggak punya apa-apa. Dan kalian fakir. Makanya kalian kalau nggak punya apa-apa, makanya kalian fakir. Membutuhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa Allah kalian nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Ini tahqiq dari ayat ini, ya ayuhan nas, manusia seluruhnya, muslim atau kafir. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua fakir. Lafal fuqara yang jamak dan jamak dari fakir melazimkan ada isyarat bahwasanya pada asalnya kita nggak punya apa-apa. Karena orang fakir itu dimaknai adalah orang yang tidak punya, tidak berpunya, sehingga dia butuh. Ada orang berpunya dan butuh, maka orang ini berhajat. Ada orang tidak punya dan butuh, maka ini hajat dan kefakiran. Karena nggak punyanya dia. Ya begitu. Jadi berhajat itu lebih umum, hajat itu lebih umum. Hajat, makanya orang hajatan punya duit dia, ya kan? Makanya bisa memblokir jalan, ya. Karena bisa membayar gitu loh. Coba orang fakir, nggak bisa. Yang ada jalanannya dia diblokir atau diusir dari rumahnya. Karena fakir, nggak punya apa-apa. Dan kita semua fakir, gitu loh. Dengan kemurahan Allah Azza wa Jalla kita ini bisa tinggal di bumi dan beribadah. Itu. Sekarang kalau Allah usir kita dari bumi mau kemana coba? Ke planet Namek atau ke Wakanda, mau kemana? Kemanapun kita itu tetap di bumi Allah Azza wa Jalla, di planet yang Allah miliki. Nggak bisa kita kabur kemana-mana. Lihat, kita nggak punya apa-apa berarti hasilnya. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Kemudian Allah balikkan ketika Allah Ta'ala menstatementkan dan memastikan kalian itu fakir wahai manusia. Fakir di sini maksudnya fakir terhadap Allah, sangat butuh pada Allah Azza wa Jalla, yang pada asal kalian nggak punya apa-apa. Maka Allah balikkan dengan statement tentang dirinya. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Masya Allah. Dan Allah Ta'ala dia adalah yang maha kaya secara mutlak dan maha terpuji segala keputusannya, segala sifat-sifatnya, segala perbuatannya maha terpuji. Ayat ini jemaah sekalian surat Fatir ayat 15. Ana wasiatkan untuk diri anda dan juga jemaah sering mengingat ayat ini. Sering mengingat ayat ini terutama ketika kita di masa senang. Ingatlah bahwasannya sesenang-senang kita ini fakir. Aslinya kita nggak punya apa-apa. Ini semua milik Allah dan kelak akan dipertanggungjawabkan, dan kita masih butuh rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Tapi di masa sulit ingat ayat ini juga jemaah sekalian. Karena ayat ini mengisahkan tentang sebenarnya diri kita yang fakir. Antumul fuqara'u ilallah. Fakirnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian kalimat berikutnya yang Masya Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ini kalimat yang Masya Allah, dan kalimat yang kontras dengan statement sebelumnya. Statement sebelumnya itu tentang kita.
Statement berikutnya tentang Allah. Statement sebelumnya itu membuat kita itu rendah. Statement berikutnya membuat kita dengan kerendahan kita itu punya Allah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Sekarang ikhwan, padanan atau sandingan Al-Ghaniyul Hamid. Ini sandingan yang sangat sempurna. Sandingan yang sangat sempurna. Karena Al-Ghani sifat kaya, Allah maha kaya. Al-Hamid terpuji. Dan itu cuma Allah Subhanahu wa taala yang tersifati dua ini secara sempurna, hanya Allah Azza wa Jalla. Manusia enggak ada yang tersifati kedua ini secara sempurna. Al-Ghani itu maha kaya, Al-Hamid maha terpuji. Sekarang cari orang-orang kaya di antara kita. Ada banyak orang kaya, tapi kebanyakan dari mereka tidak terpuji. Maksudnya perbuatannya, keputusannya banyak tidak terpuji. Dan ini zaman sekarang sudah masyhur. Ada orang terpuji, tapi dia tidak punya kekayaan. Taib, ada nggak orang yang dia kaya dan dia terpuji? Ada. Tetapi terbatas kekayaannya dan masih punya kesalahan dalam keputusan. Itu pasti. Sehingga kita nggak bisa tawakal sama manusia yang kaya lagi terpuji, nggak bisa tawakal sama dia. Karena ada masa-masa kekayaannya itu hilang, dirampok lah, ya, atau ada kesalahan, atau mungkin dianya mati kemudian jadi warisan, atau ya dia masih punya kemapanan dan kekayaan, tapi belum tentu keputusannya terpuji, belum tentu. Kita kalau misal berharap, misal ini proposal donasi saya mau bikin ini itu, tolong Pak ya dibantu Pak, ya. Bapak biasanya kan Masya Allah suka nafkah, suka ini, tolong Pak. Ternyata dia ketika itu lagi baper, emosi. Mungkin lagi ada crash sama istrinya. Akhirnya dia punya keputusan, maaf saya sekarang gak mau lagi bantu kamu. Padahal, loh kenapa Pak? Enggak, saya udah punya pikiran, udah gak usah minta-minta lagi sama saya. Padahal biasanya gak kayak gitu. Lihat manusia seperti ini, bisa berubah manusia itu. Tetapi Allah Ta'ala tidak akan berubah sifat kemuliaannya. Terpujinya Allah tidak akan berubah. Pasti Allah terpuji dengan segala keputusannya. Ya, begitu jemaah sekalian. Maka tawakallah pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Nabi, hadis qudsi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak akan dapat memberiku madarat, nggak bakal bisa mencelakaiku, nggak mungkin sampai kalian itu, dan tidak akan dapat mendatangkan manfaat bagiku. Jadi kita itu beribadah atau tidak akan memberi madarat atau manfaat pada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah maha kaya secara mutlak. Pak, orang kaya aja Pak, kita mau ngapa-ngapain ke dia, mau ngejelekin dia, enggak ada ngaruh bagi dia. Kita yang ngasih pempek ke dia, enggak menambah kekayaannya. Itu baru manusia, Pak. Lah apalagi Allah Azza wa Jalla. Maka enggak boleh kita di sini merasa paling berjasa terhadap apa, terhadap dakwah, terhadap ini, enggak. Semua dari Allah Ta'ala. Ya. Jasa-jasa kita misal kalau untuk dakwah, untuk ngajar, untuk apa, itu semua tidak menambah apapun bagi Allah Azza wa Jalla. Karena kan jasa-jasa kita kan untuk diri kita juga di akhirat gitu loh. Ya, Allah tidak merasa dirugikan dengan maksiat kita. Tapi justru kitalah yang akan rugi dengan sebab itu. Kemandirian Allah, qayyumiyah Allah adalah kemandirian zat yang tidak membutuhkan kepada makhluk dan maha kaya dari segala segi. Ini qayyumiyah melazimkan makna apa? Yaitu kesempurnaan, kemapanan dan kekayaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kesempurnaan dalam kekuasaan dan pengaturan terhadap makhluk, yaitu dari segi qudrah dan juga dari segi tadbir, sempurna. Al-Qayyum, Allah Azza wa Jalla maha mengurusi makhluknya. Ini melazimkan kesempurnaan, kemampuan Allah, kekuasaan Allah, dan kesempurnaan tadbir, pengaturan dan settingan dari Allah Azza wa Jalla terhadap makhluk. Allah lah yang mendirikan makhluk dengan kekuasaannya, mengurusi makhluk dengan kekuasaannya. Semua makhluk pasti membutuhkan pertolongan Allah.
Tidak mungkin seorang hamba terlepas dari pertolongan Allah walaupun sekejap mata. Enggak mungkin, ikhwan. Ya, enggak lepas dari pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya. Anda pernah lewat dari sini di perumahan ini atau di bagian mana gitu. Tapi kemudian Anda pengen ke Lubang Buaya. Waktu itu kajian di Islamic Center Bekasi, ya. Kemudian lewat mana lupa lewat mana, apa lewat Jatiwaringin atau lewat mana atau Caman atau mana lupa. Pokoknya al-muhim di Pondok Gede kan kemari. Ya, kemudian ditunjukin sama Google Map ketika itu mau maghrib untuk kajian maghrib di daerah Lubang Buaya. Ya kan seberang Lubang Buaya ini. Maka diarahkan lewat sini. Ya. Kemudian lewat mana gitu. Terus lewat jembatan kecil banget. Enggak tahu masih ada Pak. Lewat itu udah agak gelap, udah mulai azan itu orang. Lewat situ. Nah, dan itu keadaan becek habis hujan. Terus habis itu lewat pinggir kali, memang ada tembok sih, di kali ada tembok. Cuman ini batu-batu dan ini pohon-pohon, kebun-kebun gitu loh. Ya, itu tahun 2017 atau 2018. Itu anak tuh sampai, ya Allah, ini kok saya mati di sini nggak ada yang tahu nih kayaknya. Iya, emang sepi banget Pak. Iya, nggak ada warga di situ dan itu panjang baru ketemu rumah gitu. Panjang lumayan berapa? Saya nggak tahu berapa meter, lama sih. Al-muhim di situ maghrib dalam keadaan seperti itu dan itu licin, batu-batu becek. Mau kajian kita bingung kan? Wah, gini kalau saya jatuh nih nggak ada yang tahu nih orang nih. Nggak ada yang lewat sini orang nih. Ntar saya jatuh nginep di sini kan repot gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan. Ini salah satu aja kalau anak ingat di sini ingat tempat itu gitu loh. Dan ternyata Allah ngurusin gitu loh. Allah urusin. Ya, sampai kajian alhamdulillah. Selamat. Ini baru satu sampel yang sangat ringan, Pak. Gimana kok cerita-cerita kehidupan masing-masing Bapak-bapak jemaah apalagi yang mungkin udah banyak pengalaman di usia belianya, di usia mudanya. Ya Masya Allah. Kalau kita runut lagi, kita kenang dan boleh seseorang mengenang pertolongan Allah buat dia, boleh. Bahkan dia menceritakan kepada orang sebagai mengambil ibrah, itu ibadah, Pak. Iya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kenikmatan Rabbu tuturkan. Selama orang itu enggak hasad sama kita, tuturkan. Tahu enggak, saya dulu pernah kayak gini-gini, Allah selamatin saya. Itu nikmat dan itu layak diceritakan. Enggak apa-apa cerita ke teman-temannya. Oh, Masya Allah, iya Allah juga pernah menyelamatkan saya. Itu ibadah, Pak. Bukan ghibah, bukan khurafat, bukan kalimat buruk, tapi itu ibadah supaya kita itu sama-sama bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Allah, ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia sekalian, sebutlah, ingatlah nikmat Allah Ta'ala kepada kalian. Ya, di antara yang membuat Bani Israel itu dilaknat dan ditimpa bencana musibah itu karena mereka itu jarang menyebut-nyebut kenikmatan dari Allah. Makanya Allah Ta'ala berkali-kali dalam Al-Baqarah dan lainnya mengatakan, ya Bani Israel azkuru ni'matallahi alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah terhadap kalian. Dan di antara nikmat Allah yang paling terbesar adalah nikmat afiyah, keselamatan. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abu Bakar, yaitu tidak ada, kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih baik yang Allah berikan kepada kalian setelah keimanan melainkan al-mu'afat atau al-afiyah, yaitu keselamatan. Artinya Allah tuh ngurusin kita, jemaah sekalian. Allah tuh ngurusin kita, gitu. Ya, kesempurnaan kekuasaan, kepengurusannya sekejap mata itu kita enggak lepas dari kesempurnaan pengurusan Allah Ta'ala terhadap kita. Siapa yang tadi imam tidur di atas kasur? Dan hitung berapa banyak mikro dan bakteri di atas kasur itu. Apakah kita menjaganya? Tubuh darinya? Ya. Anak pernah tidur kemudian kerasa di tangan anak kayak ada kayak gelitikin. Ternyata sepertinya kecoa. Anak cium bau kecoa luar biasa. Ya. Nggak bisa menjaganya kan, kita tidur nggak bisa menjaganya. 1 hari kemudian langsung gatal-gatal sini. Ini kayak bekas dikencingin atau diapain gitu sama kecoa. Nggak bisa kita menjaga diri kita. Kalau Allah udah nggak lepaskan dari penjagaan, khalas ditelantarkan, nggak tahu udah berapa kulit kita yang hancur gara-gara itu. Ya, baik.
Mungkin materi kita cukup sampai situ. Semoga apa yang kita tuturkan dan kita simak adalah kebaikan semuanya dan melazimkan dari situ buah amalan saleh sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kita. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Saya fadhal. Yang mungkin ada kewajiban silakan salat syuruk atau lainnya. Fadhal. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar tentang pentingnya ikhtiar atau wajibnya ikhtiar. Ya. Saya ininya dengan kisah 3 pemuda yang di dalam gua yang terjebak itu. Jadi mereka kan semuanya hanya bertawasul dengan amal mereka semua. Dan nggak ada dalam kisah itu nggak ada usaha tidak disebutkan batu dan dan itunya akhirnya terlepas dari tanpa ikhtiar dari hanya tawasul. Taib. Tanggapannya maksudnya gimana ya? Taib. Jadi kata Bapak tadi bahwasanya di kisah masalah ikhtiar dalam kisah 3 manusia yang terpenjara dalam gua itu, bukan terpenjara maksudnya nggak bisa keluar ya. Tidak disebutkan dalam riwayat mereka itu congkel batu atau gimana. Kok tidak ada ikhtiar ya. Tidak disebutkannya usaha mereka itu tidak berarti mereka tidak berusaha, Pak. Belum tentu, bisa aja mereka sudah usaha, cuman ya mau gimana? Ya logikanya kalau misalnya mereka bisa, pasti mereka udah keluar dulu gitu kan. Tapi yakinnya Allah alam, husnudzannya adalah mereka sudah ikhtiar, namun qadarullah belum bisa gitu. Nggak mungkin gitu. Mungkin karena saking besarnya batunya. Namun memang begini ya Pak, ya ketika pintu ikhtiar itu sudah tidak mungkin, maka yang tersisa tinggal doa. Ikhtiar kita yang tersisa tinggal doa gitu. Seperti halnya Nabi Yunus juga kan. Betul. Karena pintu betul, bagus, masya Allah ya. Dan contohnya Nabi Yunus alaihissalam di dalam ikan ya. Itu mau ikhtiar kayak gimana kan logikanya nggak mungkin ikhtiar. Mau ngelepas buka mulut juga laut ya kan. Jadi malah justru dengan stay di situ karena pintu ikhtiar sudah tutup, maka stay dengan menunggu jawaban Allah itu lebih afdal. Makanya kata para ulama intizarul faraji ibadah. Menunggu jalan keluar itu ibadah, tapi itu bagi orang yang sudah tertutup kemungkinan ikhtiar buat dia. Adapun orang yang masih terbuka pintu ikhtiar buat dia dan dia cuma nunggu doang, maka ini nggak benar. Contoh seorang bapak yang masih muda, dia masih mampu untuk bekerja dan mencari nafkah, namun dia berpangku tangan dan udah kita nunggu rezeki dari Allah. Iya, ini nggak benar gitu. Tapi ketika memang bapak ini sudah sakit-sakitan, sudah tidak mungkin lagi bekerja, udah stamina nggak mungkin lah, tertutup pintu ikhtiar buat dia, maka dia menunggu. Menunggu itu bagus. Jadi kontekstual Pak. Tapi pada asalnya ikhtiar itu harus merupakan salah satu rukun dari tawakal, ada ikhtiar. Kecuali kalau sudah tertutup kemungkinan ikhtiar, maka tinggallah dia berdoa, menunggu jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Begitu Pak ya? Ya. Kalau menyambungkan, kalau doa kita itu tidak atau merasa belum dijawab oleh Allah, itu tidak usah berkecil hati. Betul. Kalau misalnya kita memahami nama-nama Allah Azza wa Jalla, Al-Mujib, Al-Qadir, Al-Hayy, dan tentu Al-Hakim, Maha Bijaksana, maka sebenarnya gini loh, tidak terjawabnya doa kita itu belum tentu, tidak terjawabnya doa kita itu bisa jadi persangkaan kita semata. Boleh jadi sebenarnya doa kita itu terjawab atau akan dijawab atau sudah terjawab, namun kita ini tidak tahu, nggak ngeh, bisa jadi, atau akan terjawab tapi kita ini merasa nggak bakal dijawab gitu loh. Akan dijawab atau memang dijawab sama Allah, cuman Allah Ta'ala tunda dulu pelaksanaannya karena Allah Ta'ala Hakim, Maha Bijaksana. Seseorang yang kita tahu bijaksana, manusia aja kok bijaksana, itu tidak langsung apa-apa segera. Kadang-kadang ada pertimbangan.
Dan Allah Subhanahu wa taala kalau pengen menuntaskan sesuatu sekarang bisa, mudah bagi Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu punya kebijaksanaan yang kita itu kadang belum bisa menggapai hikmahnya. Betapa adanya kita baru bisa mengcapture atau mengetahui hikmah dari jawaban Allah yang begitu lambat, baru setelah kapan tahu, oh alhamdulillah ternyata dilambatkan itu lebih afdol gitu. Iya begitu. Iya. Kemudahan dan kesulitan itu kan dari Allah. Kadang kita dipersulit akan sesuatu, di waktu yang tepat kita dapat baru. Ingat, ketepatan waktu kita dapatnya itu dari Allah Azza wa Jalla, bukan diatur oleh kita gitu. Makanya kata tadi katakan qayyum, lazimkan kesempurnaan pengaturan. Jadi Allah setting kapan itu sempurna pasti. Itu yang perfect. Begitu ya, Pak. Ya, jadi kadang kalau merasa belum dijawab, boleh jadi itu perasaan kita aja. Padahal sudah, tapi dalam format yang lebih afdol, cuman kita nggak ngerasa. Atau memang dijawab tapi penetapannya itu nanti. Allah menginginkan kita tuh banyak berdoa dulu gitu, supaya makin berlimpah pahalanya. Seperti itu, Pak. Maka tetap tidak boleh kita suudzon sama Allah, malah justru kita suudzon sama diri kita. Jangan-jangan nih belum dijawab gara-gara maksiat saya, atau mungkin saya masih syirik, atau masih melakukan hal-hal yang menghalangi doa tersebut. Ya mungkin cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.